Assalamualaikum, kumaha daramang. Oke, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang pengalaman aku menjalani kuret pasca keguguran, guys. Oke, langsung aja ya kita ke videonya. Jadi aku melanjutkan video aku yang sebelumnya. Aku kan udah dikasih obat peluruh ya sama dokter selama seminggu untuk diminum. Tetapi tetap sisa keguguran aku masih ada, dan itu padahal sedikit banget loh guys, tapi harus tetap dikuret karena kata dokter itu membahayakan pada diri kita gitu kan, berakibat fatal nantinya, bisa mengakibatkan kista ataupun mengakibatkan kanker atau dan sebagainya ya. Nah, aku dikuret itu pada hari Jumat ya guys, dan aku dikuret itu sehabis aku pulang kerja, karena emang kondisi aku ngerasa baik-baik aja, aku kuat untuk bekerja, jadi aku bekerja dulu. Jadi itu sebelum dikuret paginya itu kan aku periksa dulu ke dokter kan, lalu dokter memeriksa aku dan masih ada sisa darah dan harus dikuret. Lalu dokter berikan jadwal kuret pada esok harinya, tetapi malamnya itu aku harus rawat inap dulu karena ada obat yang harus dimasukin ke dalam vagina ya guys. Nah, aku kan pulang kerja itu sekitar jam 5 ya, jadi aku langsung OTW ke rumah sakit, dan di rumah sakit aku langsung disuruh ke ruangan IGD kan. Nah, di ruangan IGD itu aku diambil darah dulu karena ini lagi COVID kan, 19 kan, jadi aku disuruh cek darah dulu kan untuk memastikan positif atau negatif dari COVID itu. Nah, aku dicek, diambil darahnya, sekalian mau pasang infus juga di IGD-nya. Setelah hasil tes pemeriksaan darah itu keluar dan hasilnya itu negatif ya, jadi aku langsung disiapkan kamar rawat inap. Nah, sekitar jam habis maghrib ya, setengah 7, aku baru selesai di ruangan IGD karena itu katanya ruangannya itu penuh banget kan. Jadi aku nunggu dulu di IGD beberapa jam gitu, lalu aku dibawa ke ruangan bersalin guys. Nah, singkat cerita aku pun masukkan ke ruangan bersalinnya ya guys. Di situ aku nunggu dulu si bidannya menyiapkan obatnya kan, dan di situ juga nunggunya lumayan lama sih, beberapa jam gitu ya. Dan kebetulan banget di ruangan yang sama itu ada 2 orang pasien yang mau menjalani kuret guys, tapi kan udah dikasih gorden gitu ya di sebelah-sebelahnya, jadi aku nggak tahu, cuman aku jadi punya sedikit gambaran gitu gimana proses kuretnya gitu kan, karena aku bisa denger gitu walaupun aku nggak bisa lihat kan, dan aku juga bisa tahu berapa lama proses kuretnya juga gitu kan. Nah guys, tiba saatnya aku dimasukkan obat ke dalam vagina ya. Kalau pengalaman aku sendiri itu rasanya sakit banget sih guys, linu banget rasanya. Tapi nggak tahu sih, mungkin beda-beda ya setiap orang kan, karena aku juga suka nonton di YouTube kan, emang katanya beda-beda gitu rasanya. Kalau aku sendiri itu rasanya emang sakit banget, ngilu banget gitu rasanya, dan dimasukin obat itu nggak sekaligus langsung masuk obatnya itu loh guys. Jadi si bidannya itu harus ngepasin banget obatnya ke dalam mulut rahim gitu. Jadi aku sampai beberapa kali ditusuk gitu sama alat sampai alatnya pas banget gitu. Itu bener-bener rasanya sakit banget guys, karena nggak dibius sama sekali sih kalau pas masukin obatnya. Tapi ya gimana lagi ya, aku pasrah aja gitu kan. Nah, setelah dimasukin obat, aku kira itu bakalan nggak nyaman ataupun sakit pada saat pipis ya. Ternyata nggak sama sekali guys, rasanya nggak sakit sama sekali. Jadi nggak kerasa apapun.
nggak ada kerasa benda yang ada di dalam rahim kita, nggak ada gitu. Pas masukin obatnya aja itu ngerasa sakit banget gitu. Jadi aku bisa jalan kayak biasanya aja, kayak orang sehat gitu setelah pas masukin itu ya. Walaupun pas itu kan disuruh istirahat dulu sebentar, lalu aku pindah ke kamar rawat inap kan, dan di situ nggak boleh jalan sih, aku langsung bed rest kan, langsung didorong pakai tempat tidurnya sekaligus ke ruangan aku. Nah, aku kan dijadwalin kuret sama dokternya itu jam 8 pagi. Buat pukul setengah 8 udah masuk ke ruangan aku, bawa kursi roda dan mengajak aku ke ruangan bersalin yang tadi malam aku pasang alat itu guys. Karena proses kuretnya itu dilakukan di tempat bersalin itu. Jadi aku dibawa ke situ dan aku tiduran dulu, aku dipasang kayak oksigen, dipasang kayak buat jantung, EKG gitu ya. Itu sempet deg-degan sih pada saat itu. Nah itu lama banget, dokternya nggak datang-datang karena dokternya lagi menangani operasi sesar gitu katanya. Lalu dokternya itu nyampenya itu jam setengah 9 ke ruangan aku. Nah dokternya itu ada dua ya guys, dokter yang mau melakukan kuret dan dokter anestesi. Dan itu cowok semua dokternya. Aku malu sih sebenarnya ya, karena kan yang ituin cowok, malu banget sih. Tapi gimana ya, namanya juga kita pengen sembuh kan gitu. Nah terus si dokter anestesi nyamperin aku. Kata dia kalau mau tidur juga nggak apa-apa katanya gitu. Lalu aku dikasih suntikan obat bius gitu lewat selang infus gitu di tangan kan. Nah setelah si dokter anestesi itu nyuntikin aku, karena jumlahnya itu ada 3 suntikan, aku nggak tahu itu obatnya apa aja. Setelah melakukan suntikan kedua kali apa ketiga kali, aku langsung ngantuk, langsung kunang-kunang ngeliat ke atas gitu, dan aku langsung aja tidur terlelap. Aku sharing ke kalian gimana sih rasanya di kuret itu. Kalau aku sendiri, beneran aku nggak bohong sama sekali, rasanya itu nggak kerasa apapun guys, beneran nggak ada rasanya apapun. Kita ngerasa tidur aja gitu, nggak seperti yang pas dimasukin alat gitu, itu kan sakit banget. Kalau ini nggak, kayak bangun juga nggak kerasa apapun, maaf ya, di vagina ataupun di dalam rahim nggak ngerasa apapun. Pokoknya ngerasa kita abis tidur aja, cuman emang bangunnya pusing banget ya, nggak kuat, itu pusing banget. Aku pun sadarnya tuh lama banget, dari jam setengah 9 mulai kan, aku baru bisa pindah ke ruangan aku sekitar jam 12 guys, karena itu emang pusing banget. Jadi aku suruh tiduran terus kan, daripada nanti jatuh ataupun pingsan gitu. Nah untuk kalian yang mau menjalani kuret nggak usah takut ya, karena emang nggak ada rasanya sama sekali, beneran nggak ada rasanya sama sekali. Aku sempat khawatir setelah aku melakukan kuret itu, karena aku takut pas pipis itu sakit ataupun perih kan gitu. Nah setelah itu kan aku emang pengen pipis banget tuh guys. Jadi setelah kuret itu emang bidannya juga nyaranin untuk bersihin dulu kan, emang ada sisa darah atau bekas di kuret itu. Jadi aku ke kamar mandi kan, kalian aku pipis, aku udah sempet takut gitu, takut perih. Ternyata enggak juga sama sekali. Aku beneran enggak bohong ke kalian ya, emang nggak kerasa. Jadi nggak usah takut ya kalian yang mau menjalani kuret, karena kuret itu penting banget guys untuk kesehatan kita, untuk supaya rahim kita juga bersih, kita bisa hamil lagi gitu guys. Dan untuk proses kuretnya juga nggak lama guys, itu bentar banget sih. Kalau aku sendiri kan aku mulai dari jam setengah 9 dokternya datang, langsung ngelakuin tindakan ke aku kan. Nah terus aku mulai sadar itu kayaknya efek biusnya udah hilang gitu. Setengah 10 itu udah sadar, cuman udah nggak ada siapapun ya, karena pas malamnya itu kan aku juga tahu kan yang sebelah aku lagi kuret, dan itu bentar banget, cuman berapa menit doang gitu, nggak nyampe
berjam-jam gitu guys. Dan setelah kuret itu pun kita juga cuman dikasih istirahat beberapa jam sampai obat bius kita hilang gitu. Nanti kita dibolehin pulang, langsung pulang, nggak akan dirawat inap lagi. Tapi tergantung ke kondisi kalian sih. Kalau kalian kondisinya udah baik, udah normal semuanya, dan nggak ada gejala apapun setelah kuret, jadi boleh pulang. Kayak aku waktu itu kuret kan jam 8 pagi, lalu pulang itu jam 4 sore. Jadi cuman semalam doang kemarin itu yang nginepnya, karena bertujuan untuk memberikan obat agar aku bisa pembukaan gitu kan. Nah kalau untuk yang pendarahan katanya itu nggak dikasih obat kayak pembukaan gitu, jadi langsung aja katanya prosesnya. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan kalian yang mengalami masalah kayak aku, kalian gak usah takut pokoknya, karena emang nggak sakit sama sekali, karena kita itu emang dibius total, jadi nggak akan ngerasa sedikit pun guys. Tenang aja ya. Awalnya aku juga emang takut, beneran takut-takutnya ya, yang namanya di kuret itu. Cuma setelah aku jalani emang gak kerasa sama sekali. Oke, jika video ini bermanfaat, kalian share ya ke teman-teman kalian. Assalamualaikum.